Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isni Lailatul Maghfiro dari Universitas Muhammadiyah Lamongan, dosen tetap dari Prodi Pendidikan Nurse. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pendidikan dan Promosi Kesehatan. Mata kuliah Pendidikan dan Promosi Kesehatan ditujukan pada mahasiswa semester 2 Prodi S1 Keperawatan. Bobot perkuliahan ini adalah 3 SKS dengan 1 SKS praktik dan 2 SKS teori. Mata kuliah ini terdapat 14 tatap muka, kemudian 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Jadi totalnya 16 kali pertemuan. Untuk CPL Prodi pada mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menguasai keterampilan umum di bidang keperawatan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu memahami ilmu keperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan. Kemudian CPL 4, mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional berdasarkan etik dan legal yang sudah berlaku. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, ada beberapa poin. Yang pertama adalah CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan pendidikan dan promosi kesehatan di lingkup tatanan keperawatan. Kemudian untuk sub CPMK-nya adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pendidikan dan promosi kesehatan. Yang kedua, mahasiswa juga mampu menyebutkan kembali bagaimana metode pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan dan promosi kesehatan. Mahasiswa juga diharapkan mampu menggunakan konsep dan teori dari pendidikan promosi kesehatan. Sub CPMK selanjutnya adalah mahasiswa mampu menyusun media dan bahan ajar yang sesuai. Kemudian selanjutnya mereka juga mampu melakukan monitoring dan evaluasi dari proses pembelajaran yang nanti akan dilakukan. Kemudian mahasiswa juga mampu mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan proses edukasi atau penyuluhan kepada masyarakat. Mata kuliah ini membahas tentang beberapa konsep. Yang pertama adalah konsep pendidikan dan promosi kesehatan. Yang kedua adalah konsep belajar dan motivasi. Kemudian yang ketiga membahas tentang pembelajaran orang dewasa dan anak-anak. Tidak hanya itu, materi ini juga membahas tentang strategi pembelajaran dan bagaimana cara mengevaluasi proses pembelajaran. Metode pembelajaran yang kita gunakan selain teori adalah praktikum, kemudian forum group discussion, kemudian ada project based learning. Untuk yang pertama, selain teori tadi, yaitu praktikum. Mahasiswa akan melakukan penyusunan media dan bahan ajar, kemudian juga mereka akan menganalisis media dan bahan ajar yang sudah disusun. Selanjutnya, mahasiswa akan mendiskusikan dalam forum group discussion atau dalam diskusi kecil dan dengan menganalisis berbagai macam media pembelajaran dan satuan acara pembelajaran yang sudah disusun oleh mahasiswa. Mahasiswa juga akan melakukan project based learning atau penugasan berbasis project secara berkelompok. Mereka akan melakukan edukasi kesehatan kepada masyarakat dengan topik tertentu secara berkelompok. Media pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama ada buku ajar, kemudian selain itu juga ada e-learning yang digunakan untuk penugasan, kemudian mengunduh materi, dan selain itu juga didukung dengan berbagai macam sumber, baik itu menggunakan beberapa aplikasi seperti Canva, kemudian ada juga berbagai macam media pembelajaran sumber dari internet lain. Untuk evaluasi proses pembelajaran ini dilakukan dengan cara tes dan non-tes. Untuk tes kami melakukan ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
Sedangkan untuk non-tes, mahasiswa dinilai dari yang pertama adalah sikap selama proses pembelajaran, kemudian yang kedua, bagaimana mereka melakukan proses diskusi atau tanya jawab dalam proses perkuliahan. Berikut ini adalah proses pembelajaran mata kuliah kami, Pendidikan dan Promosi Kesehatan, dengan topik menyusun media dan bahan ajar. Kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan diskusi tentang ini ya, media dan bahan ajar. Kita nanti akan belajar apa itu media pembelajaran, kemudian apa itu bahan ajar, jenis-jenisnya apa, kemudian ciri-cirinya bagaimana dia itu dikatakan media pembelajaran dan bahan ajar yang baik itu seperti apa. Jadi perantara di sini maksudnya adalah perantara atau pengantar pesan atau informasi kepada siapa, yaitu kepada pengirim, kepada audiens atau penerima. Jadi intinya media pembelajaran itu dia hanya sebagai perantara saja. Kalau di sini posisinya saya sebagai pemateri gitu ya, atau saya sebagai fasilitator, media yang saya gunakan agar informasi ini tersampaikan kepada kalian semua sebagai audiens PPT, betul. Jadi sebenarnya PPT ini itu juga termasuk bagian dari media pembelajaran. Jadi kalau secara harfiah ini adalah perantara, medium ya, medium perantara. Segala sesuatu yang membawa informasi antara sumber dan penerima ini yang disebut sebagai media pembelajaran. Sehingga media pembelajaran kalau di sini kaitannya pada proses belajar kita saat ini adalah ini slide PPT. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan tentang bahan ajar ya. Oke, bahan ajar. Kalau secara pengertian di sini apa itu bahan ajar ini? Jadi semua yang digunakan untuk menyusun atau merencanakan proses pembelajaran itu disebut sebagai bahan ajar. Oke. Kalau di sini diartikan sebagai sarana atau alat pembelajaran yang berisikan apa saja? Yang pertama adalah materi. Kemudian yang kedua ada metode pembelajaran, kemudian yang ketiga batasan-batasan, sampai juga nanti ada cara mengevaluasi. Oh, ini nanti cara evaluasinya apa? Tes tulis atau nanti project based learning gitu ya. Jadi perbedaannya media dan bahan ajar adalah kita lihat ini, kalau media adalah segala sesuatu yang bisa menyalurkan pesan dalam proses pembelajaran. Berarti semua yang bisa menyalurkan pesan itu disebut sebagai media pembelajaran. Kemudian bagaimana dengan bahan ajar ini? Materi yang disusun agar tujuan tercapai sehingga kegiatan belajar itu juga bisa tercapai. Jadi ini tadi tentang bahan ajar ya. Bahan ajar, kalau sekarang sudah bisa membedakan ya, perbedaannya antara media pembelajaran dan bahan ajar. Kalau media pembelajaran dia lebih apa tadi? Media pembelajaran itu sebagai perantara. Sedangkan bahan ajar dia isinya lebih lengkap. Karena ada metode pembelajarannya, ada materinya, kemudian ada apa lagi tadi? Ada batasan-batasannya, jadi dia cenderung lebih lengkap. Kalau misalkan dibandingkan dengan media pembelajaran. Berikut ini kami sampaikan bagaimana proses pembelajaran untuk diskusi penyusunan bahan dan media pengajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dan penilaian teman sebaya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, hari ini kita akan diskusi ya tentang bagaimana mengkoreksi atau bagaimana menganalisis media dan bahan ajar yang sudah disusun oleh kelompok ya. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana hal-hal yang perlu dikoreksi karena mengingat banyak sekali poin-poin yang ada dalam satuan acara pembelajaran atau satuan acara penyuluhan yang harus kita lihat gitu ya. Oke, untuk kita akan koreksi yang SAP ini tadi ya. SAP untuk penyuluhan tentang makanan sehat, kita perhatikan di sini sudah ada nama kelompok, nanti bisa dilengkapi kelompok siapa gitu ya, kelompok berapa, kemudian Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi sudah. Oke, perhatikan untuk
makanan sehat tadi ya, makanan sehat, boleh makanan sehat untuk siapa Mbak? Makanan sehat untuk remaja begitu. Sasarannya juga begitu, kalau bisa sasaran dilengkapi, misalkan siswa kelas berapa, itu boleh, biar lengkap. Ya, siswa S-man gitu, kelas berapa, begitu. Kemudian kegiatan penyuluhan, ini harus detail. Contoh misalkan kamu pembukaan ngapain, katanya tadi mau ice breaking gitu ya, di mana boleh ditaruh di tahapan pembukaan. Oke, sekarang bisa dimulai untuk proses diskusinya. Ya, karena kita sudah mereview sekilas. Kalau poster ya gitu sama koreksi, silakan posternya apakah memang sudah sesuai atau belum. Oke, sudah? Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil koreksi kami terhadap pengerjaan dari kelompok 9. Ya, yang pertama koreksi itu SAP-nya. Jadi untuk SAP yang di judul ini koreksi dari kami ya. Harusnya yang di judul yang tertulis adalah yang ini, satuan acara penyuluhan demonstrasi meningkat gigi pada usia sekolah. Nah ini bisa dijelaskan lebih rinci lagi, anak usia sekolah ini berarti kan usia sekolahnya ini sekolah apa? Karena kalau SD, SMP sama SMA kan beda ranahnya. Kalau SD kan masih anak-anak, kalau SMA kan udah dewasa. Jadi bisa dijelaskan lebih rinci lagi ya. Jadi untuk covernya lanjut di sini ya, ini masih ada beberapa yang kosong. Lalu untuk ini juga ya bisa dijelaskan anak usia sekolah ini lebih rinci lagi untuk remaja atau anak-anak itu. Untuk bidang studi ini mungkin bisa lebih bisa diganti ke penyuluhnya. Jadi misal kita kan dari Universitas Muhammadiyah, jadi ini diganti penyuluh, lalu dari mahasiswa universitas Muhammadiyah. Ya, juga tujuan umum mungkin sudah sesuai juga. Nah, lanjut ke materi. Di sini materinya kan ada 8. Jadi nanti untuk di materinya juga harusnya ada 8 juga. Untuk metode penyuluhan sama diskusi, jawab, demonstrasi, dan simulasi. Media video animasi dan PPT ini kita bahkan juga ringkasan perangkatnya yang digunakan apa aja, seperti proyektor atau apa yang digunakan bisa ditambahkan di dalam kegiatan ini, memutarkan video animasinya. Lalu untuk ini menggali pengetahuan anak usia SD, berarti kan ini kan untuk anak SD, jadi nanti yang di judul atau yang lain berarti diperjelas juga lagi ya, anak SD juga. Ya, jadi untuk media ini mungkin bisa disesuaikan juga sesuai SAP juga ya. Kalau memang materinya tertulis ada 8 di situ, jadi di sini juga tertulis ada 8 dan bisa ditulis dengan lebih singkat. Tapi kalau semisal ada penjelasan lebih rincinya, nggak apa-apa nggak ditulis, tapi nanti dijelaskan sendiri secara lisan untuk detailnya. Nah ini tadi kan karena ada pengertian gosok gigi, lalu pengertian gigi. Jadi di sini kan materinya masih kurang ya, sesuai sama SAP. Oh ya, ya sekarang mungkin bisa menambahkan langkah-langkah menggosok giginya.
tangan di sini bisa dibuat seperti kayak gini ya, alatnya ada gambar animasinya, terus dikasih penjelasan atau lanjut ke media video. Jaga kesehatan diri. Lek ya. Alex, kamu terlihat sudah mengantuk. Apa kamu sudah mengikat gigi? Tapi kan kamu banyak menghabiskan kue dan makanan manis lainnya. Tapi aku sudah sangat mengantuk. Alex, kamu lupa ya, makanan manis yang tertinggal gigi bisa merusak gigimu. Karbohidrat seperti nasi, roti, mie, serta makanan manis lain, ya, seperti kue, coklat, dan coklat adalah makanan yang mengandung gula. Di dalam mulut kita terdapat bakteri jahat dan bakteri baik. Bakteri jahat memakan gula dan mengubahnya menjadi asam. Asam inilah yang mengikat kandungan gigi dan membuatnya berlubang. Jika terus dibiarkan, lubang ini akan menjadi dalam. Apabila mencapai syaraf akan menimbulkan rasa sakit. Jika tidak segera ditangani, gigi akan menjadi busuk dan akhirnya harus dicabut. Lama-kelamaan gigimu akan menjadi kopong. Menyikat gigi dengan tepat dapat membunuh bakteri jahat dan juga membersihkan gigi dari cairan asam yang menodai gigi kita, sehingga gigi kita bersih dan sehat. Ibu, aku mengerti. Aku tidak akan menunda-nunda dan malas menggosok gigi lagi. Alex, Untuk di media lainnya juga mungkin bisa ditambahkan juga. Lalu karena memang ini sasarannya untuk anak SD, jadi animasi lebih menarik untuk anak SD, disesuaikan ke sasarannya aja. Ya itu ini dari kelompok kami, dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini perwakilan dari kelompok 1 akan mereview materi SAP dari kelompok 5, yaitu tentang menggosok gigi dengan benar. Pada SAP kelompok 5 ini pada halaman setelah ini terdapat pokok bahasan kebersihan gigi berikut. Selanjutnya ini ditambahkan kepada siapa pokok bahasan ini akan diberikan. Lalu pada subpokok bahasan sudah benar, yaitu menggosok gigi dengan benar. Sasarannya juga sudah benar, yaitu kepada anak TK, anak D, TK Abadi.
scanner ini mungkin bisa diisi, dan juga mungkin ini bisa ditambah berapa jumlah orang, berapa sasarannya. Lalu untuk tujuan khususnya ini terdapat 7 poin. Di metodenya ini sudah benar ada ceramah, tanya jawab, demonstrasi, dan juga di sini sudah disertakan pantun gigi, sikat gigi, dan juga ada metode praktik, dan di sini juga sudah disertakan alat dan bahan praktiknya apa saja seperti sikat gigi, pasta, gelas, dan juga air. Medianya ini juga sudah menggunakan pantun gigi, video edukasi, dan juga poster. Terus di sini mungkin bisa ditambah strategi pelaksanaannya seperti apa. Lalu di sini juga sudah benar moderatornya siapa namanya, dan juga untuk uraian tugasnya juga sudah dijelaskan. Lalu di sini juga terdapat settingan tempatnya. Untuk kegiatan pelaksanaannya ini sudah benar karena sudah ada 7, dan ini juga ada ice breaking. Mungkin ice breaking ini bisa ditambahkan di awal pelaksanaan atau di akhir pendahuluan juga bisa. Lalu untuk evaluasi ini mungkin bisa dijelaskan metodenya itu menggunakan game atau jenis pertanyaan atau apa untuk bagian evaluasi di sini. Lalu untuk lampiran materinya ini sudah benar pengertiannya secara umum, tujuannya juga secara umum. Di sini juga ada manfaatnya, dan juga di sini ada akibat, waktu, serta cara menggosok yang benar. Jumlah materinya sudah sama dengan yang ada di pokok pertama tadi, sejumlah 7 materi. Ayo kawan kita menyikat gigi, seperti arah sikat gigi, lalu diputar-putar sambil kanan kiri, bagian dalam dan juga belakang. Jangan lupa kita bersihkan lidah, lalu bertumur-tumur sampai bersih. Lakukan tiap hari, pada pagi dan malam, gigi itu bersih bebas dari kuman. Baik, sesuai dengan videonya, sesuai dengan materi yang diberikan tadi, yaitu cara menggosok gigi dengan benar. Lalu mari kita lihat video edukasi yang digunakan.
Catatan ini. Happy birthday. Video edukasi ini juga sesuai dengan materi yang akan disampaikan sebagai bentuk penyuluhan, karena di video ini juga terdapat cara pencegahan agar gigi tetap sehat dan juga bagaimana cara-cara menggosok gigi yang baik dan tidak